Sunrise City dikelilingi oleh ladang. Meskipun akan sulit, mereka masih memiliki kesempatan. Bahkan sebelum pergi, Paviliun Dewa Laut telah membicarakan hal yang pasti ini selama pertemuan. Namun, masalah yang paling menyusahkan adalah melarikan diri setelah dikelilingi. Bagaimana lari dari area yang dipenuhi dataran sejauh mata memandang itu mudah. Ini terutama terjadi pada saat ini, mengingat semua sandera agak terluka. Tidak perlu seorang jenius untuk menyimpulkan bahwa mereka akan diserang dari jauh. Dan dengan demikian, Akademi Shrek telah memutuskan untuk membuat keputusan yang berani dan mahal. Hanya ada satu cara untuk melarikan diri dari garis pandang musuh di daerah yang penuh dengan dataran, dengan kecepatan. Satu-satunya cara mereka bisa melarikan diri dari serangan musuh dalam waktu singkat adalah dengan mengandalkan kecepatan yang mencengangkan. Bagaimana mereka bisa meningkatkan kecepatan para sandera yang mereka selamatkan? Dengan menggunakan alat jiwa tipe terbang. Tim Huo Yuhao telah membawa total 800 alat jiwa tipe terbang. Meskipun mereka semua dari kelas terendah, dan bahkan agak kasar, Akademi Tang Sekte dan Shrek, serta Star Luo dan Heavenly Soul Empires, telah melakukan semua yang mereka bisa. 800 alat jiwa tipe terbang ini telah ditempatkan di hutan belantara oleh Su Sanxi dan sisanya di muka. Setelah sandera berhasil melarikan diri, mereka akan segera melengkapi alat jiwa tipe terbang ini. Meskipun banyak penguasa jiwa modern masih menentang penggunaan alat jiwa, sebagian besar dari mereka telah melakukan kontak dengan mereka. Lagi pula, siapa yang tidak ingin merasakan sensasi terbang dengan 4 cincin? Karena itu, alat jiwa tipe terbang adalah alat jiwa yang digunakan sebagian besar guru jiwa. Bukannya seolah-olah setiap guru jiwa telah menggunakan mereka, tetapi jumlah guru jiwa yang belum sangat kecil. Selain itu, para master jiwa dapat beradaptasi dengan penggunaan alat jiwa tipe terbang dengan relatif cepat. Bahkan jika mereka tidak menggunakannya sebelumnya, mereka akan dapat setelah bereksperimen selama beberapa menit. Setiap alat jiwa tipe terbang tunggal dilengkapi dengan peta. Setelah itu, semua orang dari Sekte Tang mengucapkan doa dan berpisah. Setiap sandera, termasuk mereka yang datang dari berbagai sekte dan akademi, terbang ke arah yang berbeda. Namun, mereka hanya memiliki satu tujuan, untuk sampai ke kota pelabuhan tempat Huo Yuhao menyewa sebuah kapal. Satu-satunya cara mereka bisa melarikan diri dari kandang Sun Moon Empire adalah di tepi laut. Ini adalah rencana penyelamatan Huo Yuhao. Kecepatan di mana sandera terlepas dari kandang hanya bisa digambarkan sebagai mencengangkan. Pada kenyataannya, bahkan Su Sanxi dan yang lainnya tidak berpikir bahwa mereka akan begitu destruktif. Tanpa ada ahli dari Legiun Insinyur Jiwa yang menghalangi mereka, bentrokan jarak dekat antara mereka dan insinyur jiwa biasa seperti menghancurkan telur di atas batu. Ini adalah alasan utama mengapa para sandera mampu menghancurkan garis militer yang dipegang oleh Soul Engineer Legion. Pertempuran antara tentara bawahan dan insinyur jiwa adalah pembantaian sepihak. Bahkan tidak butuh 5 menit sebelum seluruh bagian depan benar-benar hancur. Selain itu, pemisahan pasukan Sunrise City karena kebutuhan untuk menyelamatkan tentara mereka dan untuk mencari tahu situasi di bagian utara kota berarti mereka tidak bisa menghentikan sandera sama sekali. Rencana Huo Yuhao bisa dikatakan hampir sempurna. Paling tidak, para sandera sudah terbang di udara dan menghilang ke langit malam tanpa batas. Sepanjang seluruh proses ini, dia telah mengendalikan beberapa poin kunci dengan sangat baik. Pertama, ia dapat menilai kekuatan bagian utara, timur, dan barat kota dengan sangat baik, dan menemukan waktu yang akurat untuk salah mengarahkan mereka. Meskipun musuh-musuh mereka mungkin mengira bahwa mereka berusaha menyesatkan mereka, lokasi rahasia penjara air memberi orang-orang dari Gereja Roh Kudus dukungan yang bisa diandalkan. Bahkan 2 Legiun Insinyur Jiwa dan pasukan pertahanan kota yang ditempatkan di kota tidak tahu bahwa ada banyak tuan jiwa yang ditahan di penjara air. Dengan Ma Xiaotao bekerja sama dengan mereka dapat melakukan penyesatan yang sangat efektif. Poin kunci kedua adalah menghancurkan parit dengan Ice Explosion-nya. Jumlah waktu yang harus dia lakukan ini sangat singkat. Jika mereka dengan paksa menyerbu keluar sambil menghancurkan penjara air ketika parit itu masih ada di sana,
itu pasti akan menghabiskan banyak waktu bagi para sandera, dan juga menggunakan rute yang lebih panjang. Namun, Huo Yuhao bisa menghemat banyak waktu dengan membuka jalan dan membekukan parit. Setelah itu, baik Huo Yuhao dan Su Sanshi telah menggunakan keterampilan jiwa masing-masing untuk menghemat banyak waktu juga. Karena itu, hanya butuh sekitar 15 menit untuk seluruh rencana untuk dilaksanakan. Nyonya Suci, apa yang harus kita lakukan? Zong Tian menoleh ke Ma Xiaotao. Ma Xiaotao sangat marah. Apa yang harus kita lakukan? Anda pergi memberikan penjelasan kepada pemimpin. Dengan itu, dia berbalik dan terbang kembali ke kota. Sesepuh ketiga dan keempat saling memandang dan menghela napas secara bersamaan. Lawan mereka sudah lari ke kejauhan, dan meskipun tidak mudah untuk melarikan diri dari dataran, dapatkah mereka benar-benar pergi dan mengejar mereka dengan jumlah orang saat ini yang mereka miliki? Dengan hanya 6 dari mereka, bagaimana jika mereka jatuh ke dalam perangkap sambil mengejar para sandera? Mereka tidak tahu siapa yang datang untuk menyelamatkan para sandera. Mereka bisa mengetahui seberapa kuat para sandera itu, tetapi mereka tidak tahu seberapa kuat para penyelamat itu. Pada saat ini, beberapa sosok biru telah muncul di langit. Beberapa ratus sinar cahaya biru mengalir dari kota selatan, membentuk sungai bintang di langit. Kalian semua tidak bergerak, atau kami akan membunuhmu. Sebuah suara yang kuat dan kuat menyebar melalui langit di atas kota selatan. Bahkan Ma Xiaotao, yang akan terbang kembali ke kota, tidak punya pilihan selain berhenti. Angka-angka itu tiba dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah mengepung semua penguasa jiwa jahat. Sinar cahaya biru langsung membentuk jaring lebar di udara, menjebak Ma Xiaotao, tetua ketiga dan keempat, dan 3 saudara Zong di dalamnya. Jangan menyerang, kami denganmu. Zong Tian berkata dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan medali dari dadanya. Mereka telah memperhatikan bahwa setiap orang yang mengenakan cahaya kebiruan memiliki alat jiwa tipe terbang di punggung mereka. Mereka mengenakan jubah prajurit hitam, dan memiliki pola mata biru besar di dada mereka. Kelompok orang ini tidak berpakaian secara sederhana, mengingat pakaian mereka tampaknya terbuat dari logam. Alasan mengapa mereka melihat lampu biru adalah karena cahaya dari mata pada jubah mereka. Mata biru itu memiliki murid sedalam jurang, dan meskipun itu hanya pola jubah, sepertinya mereka bisa melahap semua yang ada di sekitar mereka. Bahkan ada pola biru gelap yang tak terhitung jumlahnya di sekitar sisi murid yang menyerupai vena. Ini adalah Legion Insinyur Jiwa Tyrant Jahat. Ma Xiaotao tercengang dalam hati. Ini adalah salah satu dari 4 Legion Insinyur Jiwa Beast Lord peringkat besar Kekaisaran Sun Moon. Dengan Evil Tyrant sebagai simbolnya, pasukan insinyur jiwa ini terkenal karena serangan kecepatan dan kejutannya. Jelas, mereka adalah pasukan yang paling cocok untuk membantu Radiant City. Seorang lelaki tua yang jubahnya berkilauan dengan mata biru cerah berjalan menghampiri tuan-tuan roh jahat. Satu-satunya orang yang bersamamu adalah mereka yang mengikuti kamu. Anda dapat berbicara setelah diikat. Pria tua ini memiliki sosok tinggi, hidung bengkok, dan mata besar yang bersinar dengan kilau yang tidak menyenangkan. Auranya yang kejam dan liar menunjukkan kesan bahwa dia tidak suka orang asing. Siapa yang kamu coba ikat? Suara dingin Ma Xiaotao terdengar. Karena ada jarak yang cukup antara dia dan tuan-tuan roh jahat lainnya, dia dengan cepat berbalik. Tidak bergerak, Evil Tyrant Legion segera berteriak dengan marah. Enyahlah. Bahkan tidak perlu menyebutkan identitas Ma Xiaotao sebagai tuan roh jahat. Bahkan di Akademi Shrek, dia selalu terkenal karena emosinya. Selain itu, dia telah berharap untuk menyebabkan kekacauan. Api Phoenix yang menyala-nyala langsung bangkit dari tubuhnya saat 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, 3 hitam, dan 1 merah muncul, bersama dengan seruan nyaring seekor Phoenix. Udara yang agak dingin di langit langsung memanas. Namun, yang lebih menakutkan adalah riak-riak muncul di udara 10 meter di sekitar Ma Xiaotao. Semua efek penguncian dari alat jiwa yang menargetkan dirinya secara instan menjadi tidak berguna. Mengapa saudara-saudara Zong sangat menghormati Ma Xiaotao? Selain posisinya di Gereja Roh Kudus, itu karena kekuatannya yang tak terbantahkan.
Gereja Roh Kudus tidak mengeluarkan biaya untuk membantunya mendapatkan cincin jiwanya yang ke-8, yaitu 100.000 tahun. Pemimpin Gereja Roh Kudus, Zhong Liwu, bahkan mengatakan bahwa dia adalah orang pertama yang menjadi penggantinya. Saat Ma Xiaotao melepaskan jiwa bela dirinya, sedikit gelap merah segera ditambahkan ke langit malam yang gelap pekat. Dia dengan nyaman membentangkan sayap merah gelapnya yang menyala-nyala dari Phoenix gelapnya, dan para insinyur jiwa yang paling dekat dengannya terkejut menemukan bahwa alat-alat jiwa mereka telah menjadi sangat panas. Bukan saja mereka tidak bisa memecat mereka, tetapi mereka bahkan mulai meleleh. Berhenti. Suara tajam terdengar. Suara ini datang dengan tinggi dan tiba-tiba, namun sangat tajam. Bahkan dengan budidaya Ma Xiaotao, dia gemetar, dan api Phoenix yang dia lepaskan sedikit menarik. Sosok hitam pekat keluar dari bagian belakang Evil Tyrant Legion, lalu dengan tajam meneriaki pemimpin pasukan, Komandan Wang, apakah Anda mencoba memulai perang saudara? Mereka adalah lelaki dari agama nasional kita, dan ini adalah bunda suci kita. Jika Anda tidak dengan cepat menangkap sandera-sandera itu, siapa yang akan bertanggung jawab untuk ini? Petik 2. Wajah lelaki tua yang memiliki hidung bengkok itu sedikit berkedut. Baru kemudian ia mengangkat tangannya untuk memerintahkan semua insinyur jiwa untuk menurunkan senjata mereka. Pada saat yang sama, dia mendesah dalam hati. Meskipun dia yakin akan melawan Ma Xiaotao dalam pertarungan, dia takut kehilangan yang akan diterimanya. Namun, Ma Xiaotao mengutuk dalam hati. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan semua orang ini, pelarian Huo Yuhao akan terbantu jika dia bisa menghentikan mereka. Itu sebabnya dia memprovokasi mereka. Jika mereka memulai pertarungan di sini, itu tentu saja akan memberi keuntungan besar bagi tim Huo Yuhao. Dia sama sekali tidak takut dengan apa yang bisa dilakukan Legiun Jahat Tyrant ini kepadanya. Dari ekspresi pemimpin mereka, dia bisa mengatakan bahwa mereka membenci tuan-tuan roh jahat. Meskipun demikian, mereka tidak berani menentang agama nasional dan Gereja Roh Kudus telah dinyatakan sebagai agama nasional Kekaisaran Sun Moon. Kejar mereka. Mereka tidak mungkin berlari terlalu jauh. Kepala ke selatan. Juga, gunakan alat jiwa komunikasi jarak jauh kami untuk memberitahu City Guard untuk melepaskan semua alat jiwa pengawasan udara yang mereka miliki. Sampaikan pesan ini, 100 dari Anda harus tinggal di sini dan menjaga Sunrise City. Kalian semua harus mengikuti saya. Petik 2. Saat dia berbicara, pria tua berhidung bengkok itu sudah naik ke udara. Sayap yang sangat besar dari alat jiwa tipe terbang terbentang di belakang punggungnya, dan 12 lampu secara bersamaan melesat keluar, mengubahnya menjadi aliran cahaya yang menembak ke kejauhan. Kami akan memeriksanya juga. Sesepuh, kalian berdua bisa tinggal di belakang. Saudara-saudara Zhong akan mengikuti saya. Ma Xiaotao segera membuat keputusan cepat setelah sedikit menggerakkan matanya. Dia tidak tahu di mana Huo Yuhao berada. Dia belum memberitahunya bahwa dia akan tinggal di Sunrise City. Sebagai gantinya, dia menginstruksikannya untuk melarikan diri dari Tuan Roh Jahat dan berkumpul kembali di Shrek Academy setelah rencana mereka dilaksanakan. Dengan kondisi Ma Xiaotao saat ini, energi jahat di tubuhnya tidak akan bekerja setidaknya selama seminggu. Jika dia tidak bertengkar, periode waktu ini bisa diperpanjang. Melihat bahwa Effrontation Legion sekuat ini, dia secara alami tidak bisa membiarkan mereka pergi setelah Huo Yuhao dan yang lainnya. Jika mereka bisa mengejarnya, apa gunanya itu? Di sisi lain, dia dapat menggunakan nama Gereja Roh Kudus untuk merebut mereka ketika saatnya tiba. Alasan mengapa dia tidak ingin kedua tetua mengikutinya adalah karena dia tidak bisa mengendalikan dua titlet Douluo. Selain itu, saudara-saudara Zhong hanya bisa mendengarkan perintahnya sekarang, karena mereka telah melakukan kesalahan besar sebelumnya. Rencana Ma Xiaotao tidak buruk, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa adik lelakinya, yang paling dia khawatirkan, sebenarnya berada di Sunrise City, dan tidak jauh darinya. Beberapa penguasa roh jahat di sekitarnya tidak keberatan sama sekali. Pertama-tama, merekalah yang membiarkan Sandera melarikan diri. Akibatnya, preferensi Ma Xiaotao untuk mengejar mereka sendirian adalah wajar. Selain itu, dia bahkan meninggalkan kedua tetua. 200 sinar cahaya biru,
selain Ma Xiaotao dan saudara-saudara Zong, terbang ke kejauhan seperti sambaran petir. Dalam sekejap mata, mereka menghilang tanpa meninggalkan jejak. Tanda hubung. Sesepuh ketiga dan keempat saling memandang dengan ekspresi jelek di wajah mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bagaimana Ma Xiaotao berusaha mengeluarkan mereka? Namun, dia adalah orang yang akan memiliki kekuatan besar di Gereja Roh Kudus di masa depan. Penatua keempat berbisik, kita harus menemukan wakil pemimpin ketika kita kembali. Ya, jawab tetua ketiga. Kemudian, dia berbalik ke arah orang yang berpakaian serba hitam dan berkata, apakah kamu Wu Yun atau Wu Yu? Orang berpakaian hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, membiarkan jubahnya meluncur ke belakang untuk mengungkapkan wajah yang sangat pucat, namun indah. Jika Huo Yuhao ada di sini, dia pasti akan terkejut melihat bahwa wanita ini benar-benar identik dengan tuan roh jahat yang telah dia bunuh beberapa hari yang lalu. Bagaimana kalian bisa mengawasi Sunrise City? Adikku sudah mati. Apakah kalian tidak tahu itu? Kalau bukan karena hubungan spiritual yang kita miliki, aku akan ditinggalkan dalam kegelapan. Suara tajam wanita berpakaian hitam itu dipenuhi dendam, dan mata merah darahnya tampak seolah-olah ingin memuntahkan darah segar. Kamu Wu Yu, apakah Anda mengatakan bahwa Wu Yun sudah mati? Bagaimana ini bisa terjadi? Kata penatua ketiga, heran. Terlepas dari apakah itu dia atau penatua keempat, mereka berdua memahami kekuatan Wu Yun dengan sangat baik. Meskipun dia hanya Sol Douluo berdering 8, bahkan seorang Douluo berjudul akan menemukan dia gangguan dalam pertarungan karena roh pembalasannya yang kuat. Penatua ketiga tahu bahwa dia tidak akan cocok untuknya jika mereka bertarung dalam jarak 100 meter. Namun, karena kekhasan jiwa bela diri mereka, Wu Yun dan Wu Yu dianggap sebagai orang yang sangat tidak normal, bahkan di dalam Gereja Roh Kudus. Tidak ada yang mau berinteraksi dengan mereka, jadi mereka ditempatkan di kota biasa-biasa saja untuk memerintahnya. Ketika Sunrise City dipilih untuk menyandera, Gereja Roh Kudus tidak merasa diyakinkan dengan Wu Yun sendirian. Dengan demikian, mereka secara khusus mengirim Ma Xiaotao untuk langsung mengambil alih posisi Wu Yun. Namun, kedua tetua tidak berpikir bahwa Wu Yun, yang mereka lihat jahat dan kuat, akan benar-benar binasa. Mata merah darah Wu Yu bergetar sedikit setelah melihat keheranan di mata kedua tetua. Sepertinya kamu bukan orang yang melakukannya. Keheranan di wajah Anda tidak bisa dipalsukan. Orang yang melukai saudara perempuan saya masih di kota. Ikuti aku. Saat dia berbicara, Wu Yu berbalik dan terbang menuju kota. 100 anggota Evil Tyrant Legion yang tertinggal di belakang semua membuka alat jiwa tipe terbang mereka dan mengikutinya. Tetua ketiga dan keempat juga buru-buru mengikutinya. Mereka berdua terperangah pada saat ini, karena mereka tidak tahu apa yang coba dilakukan Yu Yu ini. Tanda pisah. Sunrise City saat ini berantakan, tetapi ada sangat sedikit orang di jalanan. Bagi warga yang tinggal di Sunrise City, ledakan dahsyat dan gempa bumi adalah tanda bahwa sesuatu yang besar akan datang. Apalagi yang bisa dilakukan orang biasa selain bersembunyi di rumah mereka, gemetaran. Para prajurit tidak melakukan perjalanan melalui jalan-jalan, meninggalkan keheningan mematikan yang menjulang di kota. Langit sudah sangat gelap, tetapi, mungkin karena cahaya yang terlalu terang dari ledakan besar sebelumnya, Sunrise City masih agak menyala. Sosok yang ringan dan memutar diam-diam muncul di sudut jalan, lalu melompat seperti ikan di dinding untuk tiba di jalan yang berbeda. Langkah kakinya sangat cepat, dan dia berganti jalan setiap beberapa saat. Akhirnya, dia berhenti di halaman yang agak besar. "Qiu, bisik Huo Yuhao." Setelah berpisah dengan Hekaitu, dia segera bergegas untuk bergabung dengan Nan Qiu. Tersembunyi di bawah bayang-bayang pintu ke rumah terdekat adalah Nan Qiu, yang melompat sekencang kucing. Dalam beberapa saat, dia tiba di sisi Huo Yuhao dan ditutupi oleh tiruannya, yang memungkinkannya untuk berbaur dengan lingkungan mereka. Kamu akhirnya di sini. Saya hampir khawatir sampai mati. Untuk pertama kalinya, Nan Qiu akhirnya berpikir bahwa Huo Yuhao agak imut. Paling tidak, dia bisa melakukannya tepat waktu di saat genting seperti ini. Huo Yuhao bertanya, apakah ada gerakan di dalam? Nan Qiu menggelengkan kepalanya.
Dia berkata dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Aku khawatir karena aku belum pernah mendengar apapun yang terjadi di dalam. Bagaimana dengan sisi Anda? Apakah kamu bisa menyelamatkan semua orang? Petik 2. Huo Yuhao mengangguk. Saya sudah menyelamatkan mereka, tetapi saya tidak bisa mengatakan dengan pasti berapa banyak dari mereka yang bisa melarikan diri. Semoga sebagian besar dari mereka akan berhasil. Karena para sandera telah berpisah ke arah yang berbeda, sebagian besar dari mereka pasti akan dapat melarikan diri. Dia dapat menjamin bahwa ini akan terjadi. Namun, Huo Yuhao tahu bahwa rencana mereka tidak 100% sempurna. Jika satu orang ditangkap, akan sulit untuk mengatakan apakah titik pertemuan mereka bisa tetap rahasia. Namun, mereka tidak bisa membuat pengaturan yang hati-hati, atau menyampaikannya ke beberapa ratus sandera karena kendala waktu yang mereka miliki. Dengan demikian, mereka hanya bisa pasrah pada nasib. Bagaimanapun, Huo Yuhao sudah memberitahu Su Sanshi dan sisanya bahwa sebuah kapal telah disiapkan untuk mereka begitu mereka mencapai pelabuhan. Selain itu, dukungan Shrek Academy seharusnya sudah tiba saat itu juga. Tidak masalah apakah para prajurit yang mengejar mereka dapat menemukan titik pertemuan mereka. Yang penting, bagaimanapun, adalah apakah para sandera bisa mencapai titik pertemuan di tempat pertama. Mereka akan aman jika mereka bisa sampai di sana. Selain orang-orang dari Akademi Shrek yang bertugas menyelamatkan mereka, ada juga para ahli dari Sekte Tubuh, serta berbagai sekte dan akademi yang murid dan siswanya telah diculik. Ini adalah kekuatan yang berisi lebih dari 10 titlet Douluo, serta Sol Douluo dan Sol Sages yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar dari orang-orang ini berada di bawah pengawasan Kekaisaran Sun Moon, dan karena itu tidak dapat meninggalkan kerajaan rumah mereka dengan mudah, tetapi setelah menggunakan pengganti dan berbagai metode yang berbeda untuk melarikan diri dari mata-mata Kekaisaran Sun Moon, mereka telah melakukan perjalanan ke pelabuhan menggunakan kecepatan terbesar yang bisa mereka kumpulkan. Ini karena Huo Yuhao hanya memberikan titik pertemuan yang benar 2 hari sebelum rencana itu dilaksanakan. Bahkan jika Kekaisaran Sun Moon mengetahui bahwa orang-orang ini hilang, tidak akan mudah bagi mereka untuk menyampaikan berita ini ke rumah secepat itu. Selain itu, tim penyelamat dan sandera sudah akan mulai kembali ke benua Douluo pada saat itu. Mempertimbangkan betapa tak terbatasnya dunia ini, bagaimana mungkin mereka bahkan berusaha untuk merebutnya kembali pada waktu itu. Bahkan tidak perlu berbicara tentang Legiun Insinyur Jiwa Beast Lord Soul. Bahkan 2 atau 3 legiun tidak akan memiliki pilihan selain melarikan diri setelah bertemu dengan begitu banyak ahli. Bahkan jika pasukan utama tiba, mereka harus bertarung di lautan, di mana insinyur jiwa tidak bisa bertarung lama, karena mereka harus bergantung pada alat jiwa tipe terbang. Setelah kekuatan jiwa mereka sepenuhnya habis, mereka hanya akan menjadi makanan bagi makhluk jiwa berjenis laut yang hidup di lautan. Pada titik ini, rencana Huo Yuhao dapat dianggap telah berhasil. Sekitar 5 menit setelah berpisah dengan Hekaitu, ia menerima pesan terakhir yang terakhir melalui alat jiwa transmisi jarak jauh. Tujuannya telah tercapai, dan semua alat jiwa tipe terbang yang telah mereka persiapkan telah diaktifkan, dan mereka tidak lagi berada di daerah yang telah mereka tinggalkan. Dengan kata lain, para sandera telah terbang menggunakan pesawat terbang, ketik alat jiwa. Alat jiwa tipe terbang itu dilengkapi dengan botol susu segel kelas 4. Bahkan jika mereka tidak memiliki kekuatan fisik sama sekali, botol susu sealet ini akan memungkinkan mereka untuk terbang selama 2 jam. Jika beberapa ratus orang semua terbang ke arah yang berbeda selama 2 jam, bahkan beberapa ratus insinyur jiwa tidak akan bisa mengejar mereka. Bahkan jika Evil Tyrant Legion lebih sombong dari yang sudah ada, mereka tidak akan berani berpisah dan mengejar begitu banyak penguasa jiwa elit. Ayo masuk. Huo Yuhao merasa cukup senang sekarang. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menyelamatkan Nan Suishui, lalu menyembunyikan duo ibu dan anak untuk sementara waktu sebelum kembali ke akademi setelah kekacauan ini selesai. Karena hanya akan ada 3 dari mereka dan dikombinasikan dengan bagaimana keadaan sudah berjalan, mereka tidak perlu melakukan perjalanan melalui air. Huo Yuhao punya cara sendiri untuk menyembunyikan mereka ketika mereka kembali ke Shrek Academy dengan rute yang berbeda.
Halaman ini adalah tempat penatua ketiga memenjarakan Nan Suishui. Huo Yuhao merilis deteksi spiritualnya dan mengirimkannya seperti jaring yang menutupi seluruh halaman. Tidak mungkin penatua ketiga bisa berada di sini. Sunrise City sangat berantakan, dan Sister Xiao Tao ada di sisinya. Huo Yuhao menunjuk pada Nan Qiuqiu, lalu dengan lembut melompat. Dia menggunakan tangan kanannya untuk melompati bagian atas dinding halaman, lalu melayang ke halaman. Nan Qiuqiu dengan cepat mengikutinya, dan dia juga memasuki halaman. Huo Yuhao memberi isyarat padanya lagi, lalu menggunakan berbagi spiritualnya untuk mengirim pesan mental padanya. Aku akan menangani keduanya di kamar, dan kamu menangani keduanya di halaman. Ibumu baik-baik saja. Aku bisa merasakan napasnya. Dia sedikit lemah, jadi jangan khawatir. Tuan-tuan roh jahat yang ada di ruangan itu sedikit lebih kuat, dan karena itu ia merasa lebih diyakinkan membawa mereka. Baik, Nan Qiuqiu sangat gembira. Membungkuk, dia diam-diam bersembunyi di tempat gelap di dekat halaman. Di sisi lain, Huo Yuhao menggunakan tiruannya untuk diam-diam mencapai ruang samping di sisi kiri halaman. Nan Qiuqiu menjentikkan jarinya, dan sebuah batu kecil jatuh ke halaman tanpa membuat banyak suara. Hampir tanpa suara, sesosok bayangan langsung muncul di tempat batu itu jatuh. Sosok bayangan ini diikuti oleh bau busuk, dan asap hijau mulai menyebar melalui daerah sempit itu. Nan Qiuqiu menyipitkan matanya. Benar-benar master roh jahat yang kejam. Begitu kabut kehijauan muncul, dua sosok keluar dari beranda di bawah koridor. Xiao Hong, kamu terlalu sensitif. Itu bisa saja kucing atau tikus. Kenapa kau begitu curiga dengan suara kecil seperti itu? Halaman ini akan berubah menjadi racun dari bola racun korosif Anda. Orang yang berbicara adalah tuan jahat yang relatif pendek yang memiliki wajah abu-abu dan satu set hidung yang lebar. Xiao Hong membuat gerakan dengan jari-jarinya, dan mata berbentuk segitiga melesat ke sekeliling. Saat dia mendengus jijik, dia bahkan mengungkapkan dua gigi bak. Itu disebut persiapan. Bukankah penatua ketiga memuji saya karena lincahnya saya terakhir kali? Membunuh seseorang yang tidak bersalah tidak masalah, tetapi kita tidak bisa membiarkan orang yang bersalah pergi. Siapa yang peduli kalau itu tikus atau kucing? Mau-mau, kamu juga tidak bisa sesantai ini. Jika tetua ketiga tahu tentang ini, Anda akan dicambuk lagi. Petik 2. Nan Qiuqiu merasa merinding saat dia mendengar suara-suara kekanak-kanakan ini. Dia tidak bergerak, karena dia sedang menunggu sinyal Huo Yuhao. Tuan-tuan roh jahat di ruangan itu bisa mengancam kehidupan ibunya, tetapi dua di luar hanya leluhur jiwa berdering 4, yang bukan sesuatu yang bisa mengancamnya. Huo Yuhao sudah memasuki ruangan ketika dua leluhur jiwa jahat telah bergegas keluar dari beranda. Dia sama sekali tidak takut ditemukan karena tiruannya. Nan Suishui dipenjara di ruang bawah tanah, dan hanya dua tuan roh jahat yang ditempatkan di kamar di atas ruang bawah tanah. Dia tidak bisa memberi mereka kesempatan untuk membunuhnya, dan karena itu dia tidak hanya harus berhati-hati, tetapi dia harus bergerak seperti kilat begitu dia bergerak. Setelah tiba-tiba di luar ruangan di mana dua tuan roh jahat itu masuk, udara di sekitar tubuh Huo Yuhao sedikit berputar saat ia melepaskan cincin jiwa putih permata. Dia telah mengaktifkan domain gangguan spiritualnya. Dua tuan roh jahat di ruangan itu sedang minum anggur. Meskipun hanya ada dua, sejumlah besar piring diletakkan di atas meja di depan mereka, dan mereka minum dengan riang. Kataku kakak, mengapa kamu memiliki dua kepala? Dua? Apa maksudmu dua? Anda sudah terlalu banyak minum, Anda. Mengapa kamu begitu lemah hari ini? Gunakan kekuatan jiwa Anda untuk menghilangkan alkohol. Petik 2. Omong kosong. Apa gunanya minum jika saya melakukan itu? Saya akan tidur nyenyak nanti setelah agak pusing. Baru-baru ini, saya telah mencapai hambatan dalam kekuatan jiwa saya, dan saya tidak bisa meningkatkannya lagi. Sepertinya saya harus membunuh beberapa orang lagi dan memakan hati mereka untuk meningkatkan ki darah saya. Petik 2. Sungguh menjijikkan. Apa yang baik tentang hati manusia? Otak manusia adalah yang terbaik. Rasanya lembut dan lengket, tes. Peng. Tuan roh jahat yang menuruti sepenuhnya dalam lamunannya tiba-tiba terperangah.
Itu karena orang yang duduk di depannya tiba-tiba kepalanya pecah. Otak yang lembut dan lengket berceceran di mana-mana, dan cairan otak yang mendarat padanya benar-benar memiliki rasa yang pernah dikenalnya. Dia menggunakan jarinya untuk menyentuh beberapa jus otak yang telah mendarat di wajahnya, lalu mencicipinya. Sepertinya aku terlalu banyak minum. Mengapa jus otak dalam mimpiku terasa begitu nyata? Haha, sangat enak. Saya bermimpi tentang makan otak sambil minum alkohol. Tidak buruk, tidak buruk. Kenapa dingin sekali? Petik 2. Sebuah tangan yang memegang kristal es berbentuk berlian mendarat di lehernya. Tepat setelah itu, Master Roh Jahat Jiwa Raja peringkat ini mengikuti temannya sampai mati dengan celah lembut. Karena domain interferensi spiritual Huo Yuhao, mereka tidak merasakan gelombang kekuatan jiwa di seluruh proses. Itu juga mengapa orang yang makan otak ini berpikir bahwa itu hanya mimpi ketika orang yang duduk di depannya kepalanya hancur berkeping-keping. Namun, itu nyata. Kematian adalah satu-satunya hasil bagi Raja Jahat yang tidak berspesialisasi dalam kekuatan spiritual ketika menghadapi Eye of Destiny Enhanced Spirit Shock. Adapun orang lain ini, dia bahkan mabuk saat domain perpetual Ice Huo Yuhao mulai berlaku. Lehernya langsung hancur oleh Pincer Ice Empress. Sementara Huo Yuhao bergerak, dia memberi isyarat mental pada Nan Qiuqiu, yang kemudian menggunakan kekuatan pemusnahan untuk menghancurkan semua yang ada di depannya. Dalam beberapa napas, dia sudah masuk tepat ke dalam ruangan. Yuhao, bagaimana dengan ibuku? Nan Qiuqiu dengan cepat berjalan ke Huo Yuhao, bahkan tidak peduli untuk melirik mayat dua tuan jiwa jahat. Huo Yuhao tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia berjalan ke meja tempat mereka minum, lalu mengetuk tanah dengan kaki kanannya. Dengan suara keras, sebuah lempengan pecah, memperlihatkan sebuah lubang hitam pekat yang memiliki aliran udara redup. Ibumu di bawah sana. Pergi selamatkan dia. Anda harus cepat. Aku akan menunggumu di luar. Dengan itu, dia berbalik dan pergi keluar. Nan Qiuqiu tidak bisa diganggu untuk peduli tentang ekspresi Huo Yuhao yang agak aneh. Tanpa ragu, dia melompat ke ruang bawah tanah. Meskipun ada aliran udara yang datang dari ruang bawah tanah, Nan Qiuqiu terkejut menemukan begitu dia mendarat bahwa tidak hanya ventilasi di ruangan ini cukup bagus, tetapi juga jernih dan segar, namun tidak terlalu dingin. Ibu, pada saat berikutnya, dia melihat ibunya. Namun, matanya langsung melebar, dan dia membuka mulutnya, heran. Lingkungan di ruang bawah tanah jauh lebih baik daripada yang dipikirkan Nan Qiuqiu sebelumnya. Dari sudut pandangnya, ibunya pasti menderita kejahatan besar sementara ditawan oleh tuan-tuan roh jahat. Namun, bagaimana dengan kenyataan? Tidak hanya ruang bawah tanah ini sangat bersih dan segar, tetapi bahkan ada satu set perabot bersih yang lengkap. Ada berbagai jenis buah-buahan diletakkan di atas meja. Tanah bahkan memiliki karpet tebal yang menutupinya. Selain suasana berat yang hadir, itu praktis adalah kamar tidur mewah. Secara alami, alasan mengapa Nan Qiuqiu tercengang sebelumnya bukan karena kondisi ruangan. Sebaliknya, itu karena ibunya. Meskipun Nan Suishui terlihat agak pucat, dia cukup sehat. Dia saat ini duduk di meja makan buah, dan matanya menjadi agak kusam saat dia melihat Nan Qiuqiu tiba. Satu-satunya hal abnormal tentang dirinya adalah bahwa dia benar-benar telanjang. Ada rantai perak tipis di kaki kanannya. Bu, suara Nan Qiuqiu jelas gemetar. Buah di tangan Nan Suishui jatuh ke meja dengan bunyi gedebuk. Wajahnya langsung memucat, dan dia menjawab dengan suara bergetar, Qiuqiu. Mata Nan Qiuqiu langsung menjadi jelas. Dengan langkah mendadak ke depan, dia berjalan ke Nan Suishui. Tepat setelah itu, dia membungkuk dan melepaskan kekuatan merah kehancuran merah muda pada rantai yang melekat pada kaki ibunya. Namun, meskipun rantai perak ini terlihat sangat tipis, itu sangat kokoh. Bahkan kekuatan annihilation miliknya tidak dapat merusaknya dengan cara apapun. Nan Suishui tampaknya agak sadar ketika dia dengan cepat memanggil, Qiuqiu, Qiuqiu, mengapa kamu datang? Cepat pergi. Akan merepotkan jika orang itu kembali. Petik 2. Nan Qiuqiu tidak melihat ibunya. Sebaliknya, matanya terpaku pada rantai di tangannya. Bu, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Saya pasti bisa memutus rantai ini. Saat dia berbicara,
dia meningkatkan kekuatan jiwanya secara maksimal, menyebabkan rantai di tangannya bersinar merah muda. Namun, rantai itu tidak bergerak sama sekali, dan tidak menunjukkan tanda-tanda putus. Tangan Nan Qiuqiu sudah mulai berdarah. Air matanya juga mulai jatuh di pipinya dengan tetesan besar. Wah, saat air matanya keluar dengan deras, Nan Qiuqiu menerkam pelukan ibunya dan berteriak, "Bu, ibu, kau sudah menderita. Bu, aku datang terlambat. Bu." Segala macam perasaan muncul dalam hati Nan Xuishui saat dia memeluk putrinya. Dia menghela nafas, "Gadis bodoh, bukan itu yang kau pikirkan. Ibumu baik-baik saja. Meskipun orang itu menghancurkan pakaian saya, dia tidak menodai saya. Anda sudah terlalu memikirkannya." Petik 2. Ah. Nan Qiuqiu mengangkat kepalanya, dan dia berkata dengan mata berkabut, "Lalu apa yang terjadi?" Nan Xuishui memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya ketika dia berkata, "Saya tahu orang itu bertahun-tahun yang lalu. Dia adalah salah satu saingan cinta ayahmu ketika aku masih muda. Ketika saya kemudian menikah dengan ayahmu, dia menjadi penguasa jiwa jahat di saat marah. Namun, dia kehilangan kejantanannya karena itu. Saya belum dinodai oleh dia atau apapun selama beberapa hari ini. Dia baru saja menghancurkan bajuku. Dia datang menemui saya setiap hari, dan dia melakukan yang terbaik untuk mengurus kehidupan saya sehari-hari. Sejujurnya, saya tidak membencinya. Saya bahkan merasa agak bersalah. Jika bukan karena saya, dia tidak akan berjalan di jalur tuan jiwa jahat." Petik 2. Nan Qiuqiu menatap kosong pada ibunya. Dia tidak pernah berpikir bahwa hal seperti ini akan terjadi pada ibunya di masa lalu. "Lalu bagaimana dengan rantai ini?" Nan Qiuqiu bertanya dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Nan Xuishui tertawa getir, "Saya mencoba menghancurkan mereka sebelum dia memberi saya bubuk penghapus jiwa itu. Saya bahkan tidak bisa mematahkannya dengan kultivasi saya, jadi tidak perlu berbicara tentang apakah Anda bisa melakukannya. Anda harus pergi dengan cepat. Bagaimanapun, dia pasti tidak akan membunuhku. Anda harus meninggalkan tempat ini dengan aman sebelum mempertimbangkan hal lain. Oh benar, beri aku baju ganti cadangan. Jika dia menghancurkan mereka lagi, aku akan menamparkan kepalaku ke dinding dan mati." Petik 2. Baru saat itulah Nan Qiuqiu sadar. Dia buru-buru mengambil satu set pakaian cadangan dari alat jiwa tipe penyimpanannya dan membantu mendandani ibunya. Namun, rantai perak yang diikatkan di kakinya agak menjadi penghalang. "Cepat, pergi." Ekspresi Nan Xuishui segera menjadi jauh lebih baik setelah dia berpakaian lengkap. Nan Qiuqiu menggelengkan kepalanya dengan kuat dan memeluk ibunya dengan erat. "Tidak, aku tidak akan pergi. Saya hanya dapat menemukan Anda setelah banyak kesulitan, jadi bagaimana saya bisa pergi begitu saja? Saya pasti akan menyelamatkan Anda. Oh benar, bahkan jika saya tidak bisa melakukannya, orang itu mungkin bisa. Yu Hao, cepat turun sekarang. Kunci di kaki ibuku tidak akan terbuka." Petik 2. Setelah mendengar teriakan Nan Qiuqiu, Huo Yuhao masuk kembali ke ruangan dan melompat ke lantai bawah. Nan Xuishui mengangguk pelan setelah melihatnya. Namun, sedikit merah langsung muncul di wajah Nan menawan Nan Qiuqiu saat dia menatapnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Huo Yuhao tidak mengikutinya lebih awal. Dia pasti sudah tahu sebelumnya bahwa ibunya telanjang melalui deteksi spiritualnya. "Orang ini," Huo Yuhao berkata dengan hormat, "Halo, Nan Senior." Nan Xuishui mendesah pelan. "Bagaimana kamu bisa mempertaruhkan hidupmu seperti ini? Sunrise City dipenuhi dengan orang-orang dari Kekaisaran Sun Moon, dan bahkan ada orang-orang dari Gereja Roh Kudus. Itu terlalu berbahaya. Cepat pergi. Kalian berdua tidak akan bisa mematahkan rantai ini di kakiku." Petik 2. Huo Yuhao mengambil rantai itu dari Nan Qiuqiu dan memeriksanya beberapa saat. Setelah itu, dia menyeka dahinya dengan tangan kanannya, dan cahaya hijau giok muncul di telapak tangannya. Dengan kilatan cahaya hijau giok, tautan langsung tersapu bersih. Sebelum Nan Xuishui bahkan bisa selesai berbicara, matanya melebar. Huo Yuhao menarik rantai itu, dan dengan cepat berjalan ke cincin di dinding yang terhubung dengannya. Lampu batu giok di tangannya menyala sekali lagi, memotong cincin itu.
Dia segera menyimpan rantai itu di alat jiwa berjenis penyimpanannya. Ini, Nan Suishui benar-benar terpana. Dia secara pribadi telah mencoba memutus rantai ini menggunakan kultivasinya sebagai jiwa Douluo berdering 8, bersama dengan kekuatan pemusnahan, dan gagal melakukannya. Namun, Huo Yuhao dapat memecahkannya tanpa kesulitan sama sekali. Ini benar-benar tak terbayangkan. Senior, kekuatan jiwamu dibatasi oleh Soul Eradicating Powder, kan? Makan ini dulu, kata Huo Yuhao saat melewati obat penawar yang telah disiapkannya untuk Nan Suishui. Nan Qiuqiu buru-buru mengambilnya untuk ibunya dan meletakkannya di mulutnya. Baru saat itulah Nan Suishui mampu bereaksi. Tanpa bertanya pada Huo Yuhao bagaimana dia melakukannya, dia berkata dengan suara rendah, "Ayo pergi." Meninggalkan tempat ini adalah hal terbaik yang bisa terjadi pada mereka. Namun, dia tidak berharap itu mudah. Nan Qiuqiu membungkuk sedikit ke depan untuk membawa ibunya. Dengan satu lompatan, dia melompat keluar dari ruang bawah tanah. Penangkal racun perlu waktu untuk mulai berlaku. Bubuk penghilang jiwa sangat kuat, dan tidak mungkin bagi Nan Suishui untuk mendapatkan kembali kekuatannya dalam waktu yang singkat. Huo Yuhao mengikuti mereka keluar dari ruang bawah tanah. Rahasia di balik mengapa dia bisa memutuskan rantai perak itu adalah Life Guardian Blade miliknya. Life Gold mampu melahap energi kehidupan setiap benda padat. Bahkan bisa secara bertahap menghancurkan pintu besar ruang penyimpanan bawah tanah di kota Radiant. Sementara rantai itu kuat, tidak ada yang bisa dilakukan ketika berhadapan dengan lawan terbesarnya. Setelah mereka menyelamatkan Nan Suishui, Huo Yuhao merasakan kelegaan luar biasa. Sekarang bukan waktu terbaik untuk meninggalkan kota, karena itu pasti sepenuhnya dikendalikan oleh tentara dari Kekaisaran Sun Moon. Ada juga Legiun Insinyur Jiwa Beast Lord peringkat di sekitar, juga. Alat jiwa pengawasan udara tidak diragukan lagi menutupi langit di atas Sunrise City sekali lagi. Setelah begitu banyak pertempuran, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Huo Yuhao sangat terkuras. Tindakan terbaik sekarang adalah bersembunyi. Kemudian, ketika kesempatan muncul, mereka bisa menyelinap keluar kota. Dengan Nan Suishui, jiwa Douluo di sekitar, mereka memiliki peluang bagus untuk keluar. Kemana kita pergi sekarang? Nan Qiuqiu bertanya pada Huo Yuhao dengan suara rendah. Karena dia menggunakan tiruannya, mereka tidak takut dideteksi oleh alat jiwa pengintai udara. Huo Yuhao berkata, kami akan kembali ke hotel terlebih dahulu. Feng Ling masih ada di sana. Meskipun dekat dengan bagian selatan kota, kami belum terungkap. Kami akan kembali beristirahat dulu. Setelah Bibi mendapatkan kembali kekuatannya, kita akan menemukan cara lain untuk pergi. Petik 2. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Huo Yuhao telah memenuhi janjinya dan membantunya menyelamatkan ibunya. Ketidakbahagiaan yang dialami Nan Qiuqiu dengan Huo Yuhao sebelum ini benar-benar dihapus. Yang tersisa hanyalah rasa hormat dan malu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mampu memberinya rasa aman yang kuat. Dia secara bertahap mengerti bagaimana rasa ingin tahu Ye Gui akhirnya membuatnya tergila-gila dengan Huo Yuhao. Dia benar-benar luar biasa, dan dia dewasa melebihi usianya. Nan Suishui, berbaring telentang putrinya, tidak mengatakan apa-apa. Obat penawar mulai menendang, dan dia mulai mengumpulkan kekuatan jiwanya sekali lagi. Saat ini, Sunrise City diliputi bahaya. Tidak ada yang lebih penting daripada mendapatkan kembali kekuatan jiwanya. Tanda hubung. Memang, ada tentara di mana-mana di kota. Setiap jalan dipantau dengan sangat cermat. Para prajurit menggunakan alat jiwa yang menguatkan suara untuk mengeluarkan perintah, memerintahkan semua warga sipil untuk tidak meninggalkan rumah mereka. Mereka kemudian menggunakan berbagai jenis alat pengintai jiwa untuk mencari setiap bangunan. Di langit, orang bisa melihat titik-titik biru cahaya berkedip dengan sering. Ini menunjukkan kehadiran Legiun Insinyur Jiwa Evilleye Tyrant. Huo Yuhao berdiri di depan. Dia melepaskan imitasinya, dan bisa berjalan dengan baik oleh gelombang prajurit saat dia dengan cepat berjalan ke arah hotel. Saat dia berjalan, dia berbisik kepada Nan Qiuqiu, jangan buru-buru kembali nanti. Kita harus mengamati lingkungan kita. Jika hotel sedang dicari, mereka akan menemukan Feng Ling. Saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan padanya.
Saya hanya berharap bahwa mereka belum mencari tempat itu. Petik 2. Nan Qiuqiu mengangguk dan berkata, orang itu sangat bodoh. Bagaimana jika dia ditemukan? Petik 2. Huo Yuhao mengerutkan kening dan berkata, mari kita lihat situasinya dulu. Jika kita bisa menyelamatkannya, kita harus menyelamatkannya. Dia orang miskin. Petik 2. Mulut Nan Qiuqiu berkedut ketika dia berkata, saya mendengar saudara senior ketiga mengatakan bahwa dia adalah seorang gangster. Dia mungkin melakukan banyak hal buruk sebelumnya. Ini adalah pembalasannya. Huo Yuhao berbalik untuk menatapnya dan berkata, berhentilah bersikap kasar. Dia sudah dalam kondisi yang menyedihkan. Petik 2. Nan Qiuqiu menjulurkan lidahnya dan berkata, baik, aku akan mendengarkanmu. Huo Yuhao sedikit tersenyum dan mempercepat langkahnya. Setelah mereka menyelamatkan Nan Suishui, Nan Qiuqiu bertindak jauh lebih dewasa. Setelah mereka menavigasi jalan mereka melalui banyak lorong dan jalan-jalan, menghindari banyak tentara yang berpatroli dalam proses, mereka akhirnya melihat hotel mereka. Tidak ada tentara yang berpatroli di depan hotel. Semua lorong tampak sangat sunyi. Huo Yuhao tiba-tiba merasakan dahinya memanas. Eye of Destiny-nya tampaknya telah menggigil. Pikirannya bergetar, dan dia menggunakan deteksi spiritualnya seperti seorang nelayan yang melemparkan jaringnya, membungkus semuanya dalam radius 500 meter. Bagi Huo Yuhao, deteksi spiritualnya lebih berguna daripada matanya. Itu telah membantunya membalikkan gelombang pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Eye of Destiny-nya bergetar, sepertinya itu memperingatkannya. Namun, setelah dia menggunakan deteksi spiritualnya, dia tidak menemukan apapun. Segalanya tampak normal. Ketika Nan Qiuqiu melihatnya berhenti, dia menyenggolnya dan bertanya, ada apa? Apakah semua baik-baik saja? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo pergi. Kami akan kembali ke hotel untuk melihat apakah Feng Ling masih ada di sana. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia dan Nan Qiuqiu membalik dinding untuk memasuki hotel. Demi keamanan, dia melanjutkan kepada kami tiruannya untuk menyembunyikan dirinya ketika dia menyelinap ke hotel. Dengan cepat, dia berjalan ke kamar tempat Feng Ling berada. Dengan deteksi spiritualnya, Huo Yuhao bisa merasakan bahwa Feng Ling masih di kamarnya, hidup. Dia perlahan mendorong pintu terbuka, dan seperti yang diharapkan, Feng Ling berbaring di tempat tidur seperti sebelumnya. Dia meringkuk, dan sepertinya menggumamkan sesuatu. Nan Qiuqiu menghela nafas lega ketika dia berkata, tampaknya mereka belum mencari tempat ini. Keberuntungan kita tidak buruk. Yuhao, mengapa kita tidak menyembunyikannya? Ayo bawa dia keluar dari hotel dulu. Bagaimana jika para prajurit menemukannya di sini? Petik 2. Huo Yuhao tampaknya tidak mendengar kata-kata Nan Qiuqiu. Dia berdiri di sana dan dia menatap lurus ke depan. Dia menyentuh dahinya dengan tangan kanannya. Di antara alisnya, mata takdirnya bergetar dengan cepat. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan sesuatu seperti ini. Tekanan yang dia rasakan membuatnya sangat tidak nyaman. Tidak, ayo pergi, kata Huo Yuhao saat dia tiba-tiba menarik Nan Qiuqiu. Dia bahkan tidak membiarkannya menurunkan Nan Suishui saat dia berlari keluar ruangan bersamanya. Saat dia berlari keluar pintu, gemuruh besar bisa terdengar. Gelombang kejut yang mengerikan ini disertai dengan hujan pembantaian yang mengerikan. Meskipun refleks cepat Huo Yuhao, energi besar masih menghantamnya dari belakang. Jantungnya terasa dingin. Dia tahu bahwa dia sedang disergap. Nan Qiuqiu bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Semakin berbahaya situasinya, semakin tenang Huo Yuhao. Dia meraih Nan Qiuqiu dengan tangan kanannya saat dia berkata dengan suara rendah, alat jiwa tipe terbang. Pada saat yang sama, ia memaksimalkan kekuatan spiritualnya. Dia melepaskan gangguan spiritual dan imitasi. Nan Qiuqiu masih membawa Nan Suishui. Sementara dia ingin menggunakan alat jiwa tipe terbangnya, tangannya hanya bisa meraba-raba dengan kikuk. Pada saat ini, Huo Yuhao sudah merilis alat jiwa tipe terbangnya. Pada saat ini, dia tidak peduli apakah tindakannya sudah sesuai lagi. Dia meraihnya di pinggang ketika alat jiwa tipe terbangnya mendorongnya ke atas. Dia meninju langit-langit dengan tangannya. Ledakan,
Ledakan. Dua ledakan terdengar. Dua lubang muncul di langit-langit. Seketika, orang bisa melihat bahwa seberkas cahaya besar telah menutupi langit di luar. Udara bergetar. Tidak peduli seberapa bodohnya Nan Qiuqiu, dia sekarang mengerti beratnya situasi. Dia tidak berjuang, melainkan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencoba dan membuat ibunya dan dirinya lebih ringan. Pelukan Huo Yuhao terasa hangat dan bertepi maskulinitas. Lampu di luar menyala. Lapisan cahaya keemasan mulai bersinar dari tubuh Huo Yuhao saat dia menggunakan Invincible Barrier-nya. Dengan domain interferensi spiritual, peniruan, dan penghalang tak terkalahkan, Huo Yuhao sepenuhnya dilindungi dan disembunyikan. Sayap kupu-kupu miliknya memancarkan cahaya saat dia terbang keluar dari salah satu dari dua lubang secepat yang dia bisa. Huo Yuhao jelas bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya. Mereka pasti dikelilingi. Mengapa? Dia punya firasat. Pasti ada hubungannya dengan Feng Ling, yang telah hancur berantakan. Kembalilah, kata suara serak tua di udara. Dengan itu, Huo Yuhao merasa seperti ngengat yang terbang ke jaring besar sebagai sesuatu yang secara paksa memblokir pendakiannya. Dia tidak bisa kembali. Tidak mungkin. Huo Yuhao jelas bahwa jika serangan berikutnya diblokir, tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Dia memukul dengan tangan kanannya, dan matanya dipenuhi dengan kesedihan dan kerinduan. Itu adalah Fist of Remembrance, sebuah tinju yang berisi perasaan zikir yang melonjak. Ledakan. Lapisan cahaya putih muncul setelah terkena pukulan ini. Bayangan muncul di luar layar cahaya. Ketika dia melihat orang ini, ekspresi kerinduan di mata Huo Yuhao memudar. Nan Suishui, yang ada di punggung Nan Qiuqiu, mundur dengan paksa. Ini karena orang yang sekarang memandang rendah mereka dari luar penghalang tidak lain adalah penatua ketiga dari Gereja Roh Kudus. Dia juga mantan kekasih Nan Suishui, yang telah memenjarakannya. Tidak hanya itu, tetapi sosok biru juga muncul di luar penghalang cahaya, mengelilingi Huo Yuhao dan mereka bertiga. Kemudian penatua keempat muncul, dan sekelompok orang yang berpakaian hitam muncul di belakang penatua ketiga. Terperangkap, setelah tubuhnya pulih dari penghalang cahaya, Huo Yuhao tidak menggunakan tiga keterampilan Haodong Ultimate lagi. Itu adalah langkah terakhir. Begitu dia menggunakan semuanya, dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Jika itu terjadi, bagaimana dia bisa pergi dengan Nan Qiuqiu dan Nan Suishui? Dia berhenti menggunakan tiruannya, mengungkapkan mereka bertiga. Insinyur jiwa dari Affiliate Tyrant Soul Engineer Legion semuanya menggunakan alat jiwa masing-masing. Mereka mengarahkan alat jiwa mereka pada Huo Yuhao dan teman-temannya. Dengan hanya satu pesanan, mereka akan menembaki mereka. Di tanah, sekelompok alat jiwa yang diposisikan dengan cermat mulai terlihat. Fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat ada di mana-mana. Ini adalah jebakan yang benar-benar terencana. Penatua ketiga menatap Nan Suishui sebelum dia mengalihkan pandangannya ke Huo Yuhao. Dia menepuk tangannya dengan ringan dan berkata, "Kamu memang terampil, dan penuh trik dan skema. Dengan hanya beberapa dari Anda benar-benar berani untuk melakukan misi penyelamatan yang berhasil. Saya sangat mengagumi Anda. Di usiamu, aku masih remaja yang tidak tahu apa-apa. Jika saya memiliki setengah dari kekuatan Anda, tidak ada yang akan bisa mencuri kekasih saya dari saya." Ketika dia mengatakan itu sedikit terakhir, dia tidak bisa membantu tetapi melihat Nan Suishui. Nan Suishui memasang ekspresi berat di wajahnya. Dia menghela nafas dan berkata, "Mereka masih anak-anak. Biarkan mereka pergi. Aku akan kembali denganmu. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan." Petik 2. Kamu akan melakukan apapun yang aku minta. Apa yang bisa kamu lakukan untuk saya? Hahaha, tetua ketiga tertawa nyaring. Seandainya ini terjadi 25 tahun yang lalu, betapa bahagianya saya mendengar Anda mengatakan itu. Namun, sekarang sudah terlambat. Ini harus menjadi putrimu, kan? Lihat, dia sangat mirip denganmu. Apakah Anda pikir Anda memiliki kesempatan untuk meninggalkan saya lagi? Aku tidak bisa melakukan apapun padamu, tapi aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Jangan khawatir, saya tidak akan membunuh Anda atau putri Anda. Jika saya membunuhnya, Anda akan sedih.
Aku akan membiarkan dia menemanimu. Adapun bajingan ini di sini, aku tidak bisa memutuskan nasibnya. Wu Yu, apakah kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan? Petik 2. Mereka adalah tukang daging, dan aku adalah dagingnya, pikir Huo Yu Hao. Dia tidak bisa membantu tetapi putus asa. Meskipun banyak perhitungan, dia masih tergelincir. Dia tahu bahwa dia telah terkena karena Feng Ling, yang telah meninggal karena ledakan. Dia tidak membenci Feng Ling, karena dia dikendalikan oleh penguasa jiwa jahat. Namun, betapapun tegarnya dia, Huo Yuhao tidak bisa tidak kehilangan harapan dalam situasi ini. Dia menghadapi dua setan Douluo jahat, dengan salah satunya menjadi insinyur jiwa kelas 9. Selain itu, ada legiun insinyur jiwa Beast Lord peringkat dengan ratusan orang di dekatnya, serta alat-alat jiwa yang telah lama ditempatkan pada posisi di bawahnya. Tidak ada jalan keluar. Wu Yu, yang mengenakan jubah besar, melayang di sebelah penatua ketiga dan bertanya kepada Huo Yuhao dengan tajam, "Kamu membunuh adikku." "Adikmu?" Huo Yuhao menatapnya dengan curiga. Wu Yu membebaskan kepalanya dari jubah. Ketika Huo Yuhao melihat wajah pucat dan familiar dengan mata merah darahnya, dia merasakan jantungnya bergetar. Pertanyaannya akhirnya terjawab. Mereka memiliki wajah penuh dendam yang sama dan mata merah darah. Di sini ada satu lagi yang memiliki roh pembalasan. Kamu adalah saudara kembar, kan? Huo Yuhao bertanya dengan getir. Tepat sekali. Apakah kamu membunuh saudara perempuanku? Mengapa? Mengapa? Kamu sangat lemah. Bagaimana kamu bisa membunuh adikku? Wu Yu menjerit histeris. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, adikmu meninggal dengan tenang. Itu benar, saya membunuhnya. Namun, baginya, kematian adalah pembebasan terbaik. Anda berdua memiliki roh pembalasan, yang sangat kuat. Namun, hidup Anda berdua dikutuk. Apakah ini enak? Kakakmu meninggal karena dia merasakan cintaku pada kekasihku. Emosi saya menghancurkan roh pembalasannya, dan karenanya, dia meninggal. Sebenarnya, baginya, kematian adalah bentuk pemurnian dan peningkatan.